بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خبر: لأعطين الراية غدا رجلا يوم الخيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسوله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: كن على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من حمر النعم يذوقون أي يخوضون في. beliau bab doa ila syahadati la ilaha illallah. Setelah beliau menjelaskan tentang mengetahui tauhid, kemudian menyebutkan tentang keutamaan tauhid, kemudian menyebutkan keutamaan orang yang mentahqiq dari tauhid dan bagaimana orang itu mentahqiq tauhid, kemudian menjelaskan tentang lawan dari tauhid. Maka cocok beliau membawakan bab setelahnya tentang dakwah, itu mengajak kepada tauhid, Jadi sekarang menyebutkan tentang apa itu tauhid, keutamaannya, ya kan? Di samping itu seorang beramal dengan tauhid itu, mengetahui lawan dari tauhid. Maka kesempurnaan ini dengan membahas tentang dakwah kepada tauhid sendiri. Ini sebagaimana amalan kita dari firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Jadi pertama, seorang beriman
ilmu, kemudian beramal. Ini untuk kesempurnaan dirinya, ya kan? Seorang menuntut ilmu, mengetahui tauhid, kemudian beramal, ini kesempurnaan untuk dirinya. Iya. Dan ini belum sempurna. Kapan sempurna? Kalau dia juga menyempurnakan orang lain dengan apa? Dengan dakwah. Oleh karena itu disebutkan Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'id rahimahullah, dari dua ayat-ayat ini, dari dua yang pertama itu menyempurnakan diri seorang hamba dengan berilmu dan beramal. Kemudian yang kedua yaitu sabar atau dakwah itu. Sabar ini itu menyempurnakan orang lain. Dan dengannya apa? Sempurna seseorang. Iya. Menyempurnakan seseorang dengan ilmu dan dakwah itu tidak belum sempurna dengan tidak akan sempurna lagi kalau ditinggalkan dakwah. Jadi harus ada dakwah. Ini kita coba dari bab yang dibawakan oleh Musannif rahimahullah taala. Iya. Kita diperintah untuk berdakwah. Berdakwah itu sesuatu yang wajib. Iya. Mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kejelekan. Ini sesuatu yang wajib untuk kita. Apalagi dalam perkara apa? Tauhid. Di mana ini adalah dakwah pada Nabi dan Rasul. Pada Nabi dan Rasul. Oleh karena itu beliau bawakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan Muhammad, inilah jalanku. Ini dakwahku. Saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, inilah jalanku, metodeku. Saya mengajak manusia kepada Allah. Ikutkan dengan kalimat ilallah. Kenapa? Karena pendai itu ada dua. Ada dai itu Allah. Ini di atas keikhlasan untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama Allah. Ada yang mengajak kepada selain Allah atau kepada dirinya. Walaupun dia mengajak kepada kebenaran, dikatakan dia berdakwah bertauhid, ya kan? Berdakwah kepada sunnah. Tapi kalau maksudnya untuk diterima ucapannya, diambil ucapannya, supaya banyak orang ikut. Ini pada hakikatnya mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada Allah. Jadi bedakan. Ada yang mengajak kepada Allah dan ada yang mengajak kepada selain Allah. Kepada diri jelas. Yang mengajak kepada Allah ada dua. Ada yang di atas keikhlasan memang untuk mau menyebarkan agama Islam. Mau satu orang, mau dua orang, mau tidak ada sama sekali, tetap usaha menyebarkan. Ada menyebarkan agama Allah di atas Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan. Tapi dengan maksud apa? Supaya orang terima ucapannya. Terima ucapannya. Dan supaya orang apa? Orang banyak mengikutinya. Nah, ini pada hakikatnya apa? Mengajak pada dirinya. Mengajak pada dirinya. Ini bukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ala basiratin. Ini akan dirinci juga nanti oleh Musannif rahimahullah di Masail. Sebagian kita akhirkan ya, sebagian kita akhirkan. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas ilmu. Di atas ilmu. Bukan sekedar ilmu saja, ilmu syar'i. Bukan mendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar memiliki ilmu syar'i saja. Dalil ini. Tidak. Mencakup juga ilmu bihal al-mad'u. Orang yang diajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dilihat tuh kadang harus diilmu juga. Al-mad'u ini. Jangan karena ada orang bisa diceramai dengan lembut. Dia ikut. Ada orang tidak bisa memang harus dengan keras. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Jadi seorang pendai juga harus. Jadi ilmu di sini bukan sekedar ilmu syar'i, tapi
ilmu mengetahui apa keadaan yang diajak ini, bagaimana orangnya. Ini kalau ditegur dengan cara begini ya. Ada juga mengetahui apa keadaan yang diajak ini. Dia orang bodoh atau orang pintar? Orang bodoh ya jelas, mungkin. Tapi orang pintar, hati-hati. Karena bisa saja kalau antum ajak, dia datang dengan syubhat. Jadi antum harus tahu juga. Harus paham juga. Bagaimana cara mengungkapkan supaya dia tidak, ucapan saya tidak mengundang argumen lain yang membuat dia mendatangkan syubhat baru. Jadi harus pelan-pelan. Ditahu juga, ya asal keluar saya. Nanti tanya, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Paham betul. Sudah. Tahu. Ya kan? Jadi harus tahu juga, ini pelan-pelan. Ini orangnya kalau didakwai, ya menerima Quran ini. Menerima Quran. Ini butuh begini orangnya. Begitu. Jadi sekedar ilmu syar'i itu tidak cukup. Ini disebutkan misalnya kalau mendakwah itu jangan sekedar ilmu, ya belajar kemudian dakwah sembarang. Iya. Hak disampaikan, tapi cara menyampaikan tidak ada. Iya. Cara menyampaikan tidak ada. Jadi seperti itu. Begitu pula hak apa? Ilmu, iya, mengetahui apa jalan sampai kepada hal tersebut. Nah, ini kenapa? Dengan hikmah. Dengan hikmah. Ini mencakup juga sebenarnya padahal mengetahui keadaan orang yang diajar agama. Jadi bab ini menjelaskan tentang dakwah ya. Tentang semua cara dakwah. Cara berdakwah. Ini metode atau adab dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama harus ikhlas, ya kan? Dikatakan ila Allah. Ini ada keikhlasan. Dan berdakwah juga harus di atas ilmu. Dikatakan ada basirah. Ya ini. Ada basirah. Itu dua. Sudah jelaskan tadi ya, basirah itu apa? Ilmu, bukan sekedar ilmu syar'i, tapi mencakup ilmu yang lain dulu. Wa ana wa man ittaba'ani. Ini. Jadi inilah jalanku dan orang yang mengikutiku. Wa subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dari mana? Dari seorang berdakwah tidak di atas ilmu. Atau seorang berdakwah bukan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mengajak kepada Allah, tapi pada hakikatnya mengajak kepada dirinya sendiri. Lebih banyak yang ikuti dia. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin. Iya, dan saya bukan dari bagian orang-orang kaum musyrikin. Ini ada faedahnya nanti dijawab di masail beliau. Kemudian dalam hadis, عن العباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا tatkala mengutus Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ini Nabi SAW mengutus Mu'adz dalam keadaan Mu'adz ini pengajar. Da'i. Pemilik hikmah. Nabi tidak sembarang mengutus Ini diutus pada tahun ke-10 di bulan Rabiul Awal. Ini tahun ke-10 Rabiul Awal ini dekat dengan kematian Nabi Muhammad SAW. Ini ada faedah besar. Seorang ini bisa jadi momentum atau dorongan untuk seorang dai. Perhatikan bagaimana pentingnya dai. Mu'adz radhiyallahu taala anhu itu diutus ke Yaman di Son'a. Diutus bersamanya Abu Musa al-Asy'ari. Dia di Aden. Ini dua kota ya. Son'a sekarang itu dikuasai oleh Syiah. Husi. Kalau Aden dikuasai oleh mul-mul. Pasar-pasar. Perhatikan. Mu'adz radhiyallahu taala anhu dikirim, diutus ke Yaman. Tatkala diutus, siapa yang ditinggalkan? Ditinggalkan kota Madinah atau kota Mekah. Ini dua kota yang paling luar biasa pahala yang bukan situ. Yang kedua, dalam kota ini dia bersama Rasulullah. Ini orang kalau di dalam Madinah, di Mekah bersama Rasulullah ini, bagaimana keutamaannya? Luar biasa. Luar biasa. Berarti siapa yang tidak mau hidup bersama Nabi SAW di kota Madinah, di kota Mekah lagi?
Ya kan? Safar bersamanya, dulu bersamanya. Iya. Tapi diutus Mu'adz radhiyallahu ta'ala meninggalkan dua keutamaan ini. Dan Mu'adz radhiyallahu ta'ala dikeluarkan bahwasanya kala diutus dia katakan barangkali mungkin kau tidak dapat nilai saya. Nangis benar. Nangis karena dia diutus di dekat-dekat dari kematian yang sesuai di tahun 10 di bulan ini, bulan di Rabiul Awal. Nanti diambil dari faedah bagaimana pentingnya dakwah itu, maslahat besarnya dakwah. Perhatikan, ditinggalkan keutamaan yang besar untuk apa? Untuk dakwah. Ini motivasi untuk dai. Jadi jangan lihat ya seorang karena jauh tidak mau ke sana. Atau istilahnya sekarang ya kurangnya. Ini subhanallah ya. Kalau ditahu hakikat dari dakwah itu dimanapun pergi akan datang disebutkan keutamaan dakwah di sini. Bagaimana pahala besar di dakwah. Cukuplah perhatikan Mu'adz meninggalkan Nabi SAW, tidak melihat Nabi SAW meninggal, tidak berjumpa lagi dengan Nabi SAW tak kala pulang dan meninggalkan kota Madinah semata-mata untuk dakwah. Iya, kerinduan yang luar biasa. Iya, kesenangan yang luar biasa ditinggal oleh Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena dakwah. Dia biasa dia bilang, ya Rasul, yang untuk saya. Iya, yang untuk saya. Tapi dilihat dari masalah besar yang ada di belakang dari dakwah ini. Ini motivasi untuk kita semua, untuk calon-calon dakwah. Jangan lihat siapa berapa ya. Dakwah saja. Iya, selama antum di atas hikmah, keikhlasan. Iya. Ada itu penolongnya. Hah? Kata beliau, jadi Mu'adz bin Mu'adz ke Yaman, ya. Dan diutus bersama siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Mu'adz ke Sana'a dan Abu Musa al-Asy'ari di Adan. Kata beliau, innaka la ta'ti qauman min ahli kitab. Ini bagaimana pengetahuan Nabi SAW kepada beliau. Perhatikan. Ini bukan ya, dikatakan kau datang ini ahli kitab. Dikasih motivasi, dikasih petunjuk. Ya, diberitahukan keadaan orang di sana. Jadi orang di sana untuk dapat ini orang-orang ahli kitab. Iya, ahli kitab. Maka apa yang harus antum lakukan pertama? Dikasih arahan. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Karena yang kamu dapati ini orang-orang ahli kitab, maka awal yang pertama harus kau dakwakan adalah syahadat. Persaksian mereka, suruh bersaksi. Jadi syahadat dengan lisan, dengan ilmu. Iya, keyakinan. Dan amalan dari kandungan la ilaha itu syahadat. Tidak sekedar ucapan, tapi terkandung padanya ilmu. Iya, terkandung padanya ilmu. Dikatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Iya, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran itu dari Allah dalam keadaan dia mengetahui. Jadi dia persaksian ini diucapkan dalam keadaan dia ilmu. Ada keyakinan pada kalimat ini, ada kandungan amalan terhadap kalimat la ilaha illallah. Itulah makna syahadat. Itulah makna syahadat. Kemudian kata beliau, adapun makna la ilaha illallah ini akan datang di bab selanjutnya. Wa fi riwayatin, riwayat lain sebutkan falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi atau falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah. Jadi berarti makna la ilaha illallah itu adalah tauhid. Ini sebenarnya tafsiran. Datang nanti ucapan beliau di pembahasan tentang masail. Bahwasanya makna la ilaha illallah atau makna tauhid itu adalah ilaha illallah. Dengan dua riwayat ini. Kata beliau, fa inhum ata'uka lidzalik. Dikabarkan kepadamu, kalau dia sudah taat padamu, maka sampaikan. Dia sudah mau mengikrar, mengucapkan la ilaha illallah, beramal dengannya. Iya, kemudian katakan padanya, bahwasanya ajarkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian 5 waktu sholat. Iya.
بكل يوم وليلة. Salat wajib. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترى عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقراء. Kalau sudah itu, sampaikan padanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kalian mengambil sedekah dari orang-orang kaya kalian. Ini zakat. Zakat. Kemudian diberikan kepada orang-orang miskin yang ada supaya adil kehidupan. Adil kehidupan. Sekarang kenapa disebutkan puasa yang hadis? Ini sudah sudah belum selesai. Iya. Ini istilahnya apa? Takhir bayan anil haji. Jelaskan, memberikan penjelasan, mengakhirkan penjelasan sampai waktu yang ditentukan, ini betul boleh. Sekarang, kapan diwajibkan Ramadan, puasa Ramadan? Bulan Ramadan, haji. Sekarang dia diutus di mana? Bulan apa? Rabiul Awal. Masih jauh tidak? Masih jauh. Ya, bukan berarti tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib haji, tidak. Yang dilarang itu takhirul bayan indah haji. Ini boleh. Mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan ini tidak boleh. Ini poin. Ini dalilnya. Banyak sebenarnya faedah untuk bahas ini hadis luar biasa dari usul, dari apa banyak. Hanya luar biasa ini hadis. Banyak faedahnya. Kata beliau, fa'inhum atauka lidzalik. Kalau sudah paham, sudah ikuti dua hal ini, fa'iyyaka wa qara'im amwalihim, maka hati-hati, lihat memberikan faedah tahrim. Hati-hati. Ini masuk ala apa ini? Ini masuk ala apa? Sudah dapat? Sudah kan masuk ala apa? Ala isbatul khawfid, ya kan? واختار موسى من قومه. يعني دخلت مسجدا. دخلت في المسجد, ya kan? Sekarang ini apa? Masuk apa? Ini masuk alat tahrir. Masuk alat tahrir ini apa? Banyak masuk alat. Yang untuk tahu itu di buku itu yang utama. Ada khususnya di maf'ul bih paling banyak. Ini lagi coba dulu. Baik coba. Baik, kata beliau fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Ini ya bermakna tahrim. Hati-hati dari harta yang paling mulia di sisi mereka. Jangan ambil. Iya. Wattaqi da'watal mazlum. Artinya jangan ambil dari harta yang paling mulia di sisi mereka, tapi yang sedang-sedang saja. Tidak juga yang paling mulia di sisi mereka. Kemudian, ini bentuk apa? Peringatan. Hati-hati, diajarkan. Hati-hati. Kalau kalian sudah mau mengambil harta, jangan ambil harta mereka yang paling bagus. Yang juga yang paling jelek. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hati kalian. Bertakwalah, takutlah dari doa mereka. Ketiga, ini sekedar apa? Berikan targhib saja untuk mereka. Takut dari dakwah. Tak kala disebutkan fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, maka ini bentuk berarti dia takut. Kalau dikatakan takutlah dari doa mereka, iya. Tapi tak kala disebutkan doanya ini terkabulkan. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut itu akan semakin besar. Ini bentuk faedah juga dalam berdakwah. Iya. Yang katakan jangan lakukan ini karena masuk neraka. Jangan lakukan ini karena masuk neraka. Kemudian setelah itu jelas kenapa itu neraka.
Neraka itu dalamnya begini, begini, begini. Wow, iya. Paham tak? Ini dia. Dia kata, wattaqi da'watan mazlum. Takut dari doanya orang-orang dolimi. Iya. Kenapa? Karena doanya ini selalu terkabulkan, tidak dibatasi oleh batas. Langsung sampai kepada Allah terkabulkan. Semakin takut atau tidak? Semakin takut. Ini metode juga dalam dakwah. Jadi hadis ini sebenarnya kalau bisa kaji sendiri bahas dalam agama tentang faedah ini itu luar biasa sebenarnya. Kemudian kata beliau, ini selesai sudah. Ya kan? Selesai dari hadis yang pertama. Kemudian walahuma an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu. Walahuma siapa ini? Bukhari Muslim. An Sa'd bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar. Ini di perang Khaybar. La'utiyanna ra'yata gulan. Saya akan memberikan betul-betul ini taukid. Saya akan betul-betul memberikan bendera ini roya amal. Saya akan roya terlihat. Istilahkan apa bendera tanda. Ghadan itu besok. Rajulan yuhib disifati. Siapa ini? Rajulan. Seorang laki-laki yang dia ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhu Allahu Rasuluh. Dan Allah dan Rasul juga cinta. Nah, ini penetapan sifat muhabbah. Cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sifat cinta untuk Allah dan Allah cintai. Kalau Mu'tazilah, Jahmiyah ini tidak ditetapkan sama sekali. Tidak ada cinta untuk Allah dan Allah tidak dicintai. Kalau Asy'ariyah tetapkan sifat cinta dan tidak cintai. Ahlussunnah wal Jamaah tetapkan juga. Jadi yaftahu Allah ala yadayhi. Maksudnya dimenangkan dalam perang Khaybar itu. Ini sifat. Perhatikan. Laki-laki cinta kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya cinta kepada laki tersebut. Dan di tangannya kemenangan. Ini luar biasa sifatnya. Tiga sifat. Oleh karena itu, fabatan nas. Ini semangatnya sahabat ini. Kemudian manusia pada saat itu di malam hari dia begadang membicarain siapa ini harapan semoga saya ini seperti kisahnya siapa kasih dia tak ya dukun ada tahu itu Yahudun seperti tersebut itu berlarut-larut malamnya ini disibukkan dengan membicarakan siapa laki-laki ini berdoa dia sama saya usaha sudah laki-laki ini semangatnya para sahabat ayyuhum yu'ta siapakah di antara mereka ini diberikan siapa falamma asbahu tatkala sudah pagi mereka mendapati waktu pagi asbahunya ini sudah sore ghadaw ala Rasulillah itu pergi dengan harapan dia mendapati dia yang ditunjuk dia laki-laki jadi dia bersegera perhatikan semangatnya tidak tidur pagi langsung datang semangatnya masya Allah ini begadang di atas kebaikan tidak ada masalah kan disebutkan beberapa ulama sampai meninggalkan sholat malam karena begadang memberikan pagi cari pagi luar biasa karena dia tadi maslahat dan maslahat lebih tinggi daripada maslahat yang lebih rendah. Kata beliau, falamma asbahu balaw ala tilasa. Kulluhum yarju ayyata. Mereka semua berharap saya diberikan dari bendera ini. Karena sifatnya. Perhatikan. Karena sifatnya ini. Sifat yang terkandung padanya apa? Dia cinta kepada Allah dan Allah cinta padanya. Begitu pula Rasulullah. Faqala takal sampai Nabi berkata, mana? Nabi berkata, mana Ali? Berarti Ali tidak ada. Dia tidak begadang. Yang begadang yang lain. Datang semua. Sampai sana, mana? Kemudian mereka menjawab, gila, gue yashtaki ainu. Dia merasa sakit di matanya.
Berarti jelas bahwasanya dia tidak ikut. Ya, tidak ikut di pemberitahuan itu bahwasanya besok akan diberikan ini karena dia sakit. Yang lainnya cuma begadang. Perhatikan. Faursila ilaih, kemudian diutus seorang untuknya, dibawakan. Mau dia datangkan, digendong atau semacam datangkan. Dia lagi sakit. Fabasaqahu fi ainihi, kemudian diludahi dari tiup, dari matanya ini, sembuhkan. Jatuh itu matanya. Wada'ahu, kemudian Nabi SAW berdoa, disembuhkan dari penyakit itu. Ini dari yang disebutkan nanti alam tua di susah. Sekarang kalau untuk lihat matanya, motif juga apa? Motif bibirnya keluar semua, kayak semua malah. Kata beliau didoakan, fabaro'a, ka'allam yakun bihi wajah, sembuh tanpa ada asal, tidak ada merah dan apa. Pokoknya tidak seperti bekas sakit, tidak ada bekasnya. Itu biasa. Kemudian fa'atahu roya, diberikanlah bendera itu pada Ali. Masya Allah. Sahabat tadi malam begadang berdoa. Yang dikasih siapa? Ali. Apa ini hikmahnya? Iman pada takdir Allah Subhanahu. Kadang kita usaha, tapi tidak ada. Ada juga usaha yang rezeki, ya kan? Namanya rezeki biasa. Ini iman pada takdir. Iman pada takdir. Masya Allah, ini apa? Banyak juga faedah dalam. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Ali, "Umfut ala rizki." Yes. Itu berjalan pelan-pelan. Kalau diistilahkan, umfut itu seperti orang mengeluarkan susu dari air susu dari tempatnya, memerah. Kalau memerah bagaimana? Langsung keluar semua atau sedikit-sedikit? Itu dia. Seperti itu. Jadi jalan pelan-pelan, santai, tenang. Kenapa disebutkan? Karena antum datang itu tempat yang berbahaya. Di medan perang. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan. Hatta tansina bisa hati. Sampai engkau berada di tempatnya. Sudah sampai di tempatnya. Pelan-pelan. Kemudian summa darahum ilal Islam. Nah, ini syahid. Tadi itu faedah. Ini syahid. Kemudian sudah sampai dakwakan kepadanya Islam, tauhid, untuk mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah, Wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fihi. Kemudian sampaikan kepada mereka apa yang menjadi kewajibannya untuk Allah. Itu sholat, puasa, haji, zakat, dan perkara-perkara yang sunnah. Dari keutamaan untuk menyempurnakan kewajiban. Rawatibnya, sunnah puasanya. Kemudian dikasih dorongan lagi, semangat. Fawallahi, demi Allah, bersumpah. Nabi SAW bersumpah. La dia Allah bika rajulan wahidan. Kalau seorang diberikan hidayah taufik. Dengan sebab berarti memberikan hidayah irsyad, tunjuk, dakwah. Berarti hidayah di sini pertama hidayah taufik, ini tangan. Tidak dikatakan la antah dia, tidak. Kalau kau beri hidayah, ketika kau ajarkan, kau apalagi dakwai, tidak dikasih. Tapi kalau jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang dengan sebabmu, dengan sebab dakwah, ceramah, sebab-sebabmu, yang seorang itu mendapat hidayah, Allah berikan hidayah padanya, maka kata beliau satu orang saja. Khairul laka min humrin na'am, disukuh mimpi. Itu lebih baik daripada onta. Humur itu jam dari ahmar. Humur dia jam dari ahmar, itu warna merah. Na'am itu onta yang sangat berkelas. Sisi orang Arab terdahulu. Kalau sekarang apa? Istilah dari mobil ya.
yang paling mahal. Iya, dikatakan begitu, kendaraan yang paling mahal, kendaraan yang paling mahal. Disetarakan dengan ini, itu lebih bagus daripada apa? Kau memiliki atau kau diberikan onta merah. Onta merah. Jadi kalau humur disukun mimnya itu jamak dari ahmar. Kalau humur didoma mimnya jamak dari himar. Iya. Ada namanya disuruh apa? Dan humur stanfir. Ya kan? Seperti di himar. Ini kata beliau yadukuna yafudun. Ini tafsir dari yadukun. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في Benar sih. Sempat sekali ya. Oh. Baik. Ini yang panjang ini. Hah? Baru banyak faedahnya juga soal. Apa ya? Kita akhirkan saja. Besok. Insya Allah selesai besok. Sampai di syarat-syaratnya sekedar kita bahas saja karena sekedar penjelasan kenapa beliau menempatkan bab ini setelah 4 bab sebelumnya. Saya subhanahu wa ta'ala sudah lain. Itu sudah berpotong. Semangat soal.